Oke, selamat pagi teman-teman semua. Pagi kok. Pagi kok. Apa kabarnya nih di hari kedua? Baik kok. Luar biasa. Semangat. Oke. Luar biasa kok, puji Tuhan. Oke, hari ini teman-teman kita mau sama-sama masuk di sesi yang kedua, dan sesi kedua kita ini judulnya adalah bersandar pada Tuhan. Ya, saya mau share screen, dan teman-teman di sesi saya mungkin kenalan dulu dikit kali ya. Atau udah dikenalin belum? Belum kan? Tadi udah sekilas kok. Udah Boleh sekilas ya. diperkenalkan lagi kok. Oke, nama saya Yosep, panggilnya biasanya Ocep. Terus anak kedua dari 2 bersaudara, hobinya yang paling pertama adalah jalan-jalan, keliling-keliling, muter-muter gitu ya. Saya punya kaul, tiap tahun itu harus ke tempat baru. Nah, 2021 ini nggak tahu nih kondisi yang ada seperti begini bisa nggak gitu ya. Udah 10 tahun teman-teman saya punya janji itu dan selalu saya laksanain. Jadi tiap tahun selalu pasti ke tempat baru. Ya, mau di luar negeri, mau di dalam negeri, pokoknya tempat yang belum pernah saya kunjungi. Kenapa? Karena saya pengen pergi ke sebanyak mungkin tempat yang belum pernah saya kunjungin gitu. Hobi yang lain, gambar. Saya dulu kuliahnya desain gitu ya. Jadi semua buku saya gambar-gambar, bahkan sempat ada mobil orang saya tulis-tulis pakai batu. Saya gambar pakai batu dulu waktu kecil. Terus hobi yang lain makan babi. Makan babi itu kayak apa ya? Kewajiban yang nggak boleh kewajiban yang nggak boleh dilupain minimal seminggu sekali gitu. Ya, dan sampai sekarang masih tetap. Dan yang terakhir adalah saya hobinya pengen jadi berkat buat orang lain gitu. Jadi selalu berusaha bagaimana caranya saya bisa menjadi berkat gitu ya. Oke, kita mau masuk di sesi kedua. Saya mau ajak teman-teman kita doa dulu yuk. Bapak dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Kami boleh berkumpul lagi pada pagi hari ini. Dan biar Tuhan sering boleh memimpin kami untuk bisa belajar, bisa berbagi, bisa bergembira sama-sama juga. Kami mau menyerahkan Tuhan sesi kedua ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sebelum kita mulai saya mau tanya teman-teman, kita ada berapa kelompok ya di sini ya? 6. Ada 6 ya. Nah, Itu mengikuti nanti nama-nama hari kelompoknya. oke, nama-nama hari ya. Oke. Nanti kita bakal diskusi, bakal cerita, bakal kasih pendapat juga. Dan di sesi ini kamu boleh manggilnya apa ya? Kocep ya. Kocep senang atau gue senang kalau kita bisa banyak berbagi. Jadi artinya orang tuh makin banyak belajar kalau makin banyak berbagi gitu. Nah, biasanya di sesi saya senang banget kalau kita banyak diskusi. Ya, teman-teman silahkan ngasih pendapat, silahkan nanya ya sebanyak-banyaknya juga. Dan kita kayak ngobrol santai-santai aja. Oke? Ya. Nah, teman-teman, kita mau mulai sekarang. Oke. Ya. Kelihatan udah ya? Oke. Teman-teman, hari ini kita akan sama-sama bahas mengenai relying on God, atau kita belajar bersandar pada Tuhan sebagai remaja Kristen. Ya. Susah atau gampang kita bersandar sama Tuhan? Namanya nyender gitu. Kita hari ini mau ngomongin tentang nyender ke Tuhan gitu. Dan saya mau mulai dengan satu pertanyaan teman-teman. Ya. Siapa di sini teman-teman yang suka galau? Boleh nggak teman-teman, abis ini kita mau diskusi di kelompok ya, langsung kita diskusi di kelompok. Apa aja yang bikin teman-teman galau? Boleh nggak ngasih pendapat teman-teman? Di chat room boleh, mau ngomong boleh, silakan. Apa aja yang bikin teman-teman suka galau? Ayo. Ini udah ada satu nih yang ngasih pendapat nih. Yang bikin galau adalah Indomie goreng atau kuah. Oke.
Memang ya, Indomie itu selalu bikin galau. Sebenarnya yang bikin galau tuh baunya. Baunya Indomie itu yang bikin galau ya, teman-teman ya. Apalagi yang bikin kamu galau? Saat teman-teman saya main PS5 atau punya PS5, saya nggak punya. Asik. Galau kalau cuma dianggap teman sama doi. Iya. Oke, oke. Itu menyakitkan itu sebenarnya, bukan galau itu ya. Apalagi, teman-teman? Apalagi yang bikin kamu galau? Kalau lagi ada masalah, bingung mau pilih jalan yang mana. Kirain bingung mau jalan sama siapa gitu ya, bukan ya? Saya bingung kalau mau pilih jalan yang mana gitu ya. Kirain mau jalan-jalan, bukan kan? Tapi mesti milih ya. Hidup itu pilihan. Jadi pilihan itu yang sering bikin galau. Kenapa? Karena makin banyak pilihan, makin susah milihnya yang mana. Gitu. Ada yang pernah bilang, makin dikit pilihan makin bagus. Kenapa? Karena ya lebih gampang gitu ya. Lalu berikutnya, bingung kalau doi beda agama sama kita. Oh enggak. Ada dulu yang bilang, galau kalau ulangan lagi jelek. Ya ini bikin bete nih biasanya. Apalagi kalau kamu udah belajar. Apalagi kalau teman-teman kamu nilainya bagus-bagus. Kalau teman-teman kamu nilainya jelek-jelek semua, mungkin kamu nggak akan pusing. Ya udahlah gitu ya. Santai aja lah, semua juga jelek. Tapi kalau misalnya yang lain bagus-bagus, kamu udah belajar, nilainya jelek, ya ampun, tuh rasanya gimana gitu, ya. Nah ini si doi lagi nih, bingung kalau doi beda agama sama kita. Nah tuh, gila gue udah suka banget sama dia, ternyata beda agama, gimana dong? Padahal yang namanya perasaan kan kita nggak milih ya teman-teman ya. Ya nggak sih, perasaan kan datang aja tiba-tiba kan. Bisa jadi dulunya gue sebel sama dia, tapi pelan-pelan deh kok tiba-tiba suka sama dia, tiba-tiba kangen sama dia gitu. Ya, saya punya saudara sepupu dulu, bukan dulu sih, saya punya sepupu dulu dia waktu SMP kelas 3 itu selalu ribut berantem sama temen sebangkunya. Jadi kalian bisa pilih ceritanya. Dia duduk sebangku sama temennya, cewek gitu ya, terus ribut terus berantem terus katanya Fari. Nah, saking lama, saking seringnya berantem, lama-lama kalau nggak berantem jadi ada yang hilang gitu rasanya. Ya, terus akhirnya mereka jadian deh waktu kelas 3 SMP itu. Bertahan sampai kuliah akhirnya, teman-teman. Itu aja agamanya sama tuh, ya. Udah bikin galau. Apalagi kalau misalnya beda agama. Kalau lagi gabut juga bikin galau ya. Zaman sekarang bisa nggak gabut, teman-teman? Kan kamu tinggal lihat HP gitu ya. HP itu bikin kita nggak bisa gabut sama sekali. HP itu jangan-jangan juga bikin kita nggak bisa punya waktu buat diri kita sendiri gitu. Ya. Lalu apalagi ragu-ragu bakal bisa nyaman di kuliah atau enggak. Ya, kekhawatiran berarti ya. Saya atau gue takut atau khawatir kalau nanti kuliah itu bisa nyaman apa enggak gitu. Ini biasanya PR-nya tiap orang nih, masa depan. Kita nggak tahu akan masa depan gitu ya. Jadi kita isi dengan excitement atau bisa kita isi dengan kekhawatiran. Teman-teman mau pilih yang mana gitu ya. Asiknya apa tahu nggak? Asiknya apa? Nggak ada yang tahu. Karena nggak ada yang tahu itu loh jadinya kita bisa jadi berasa galau seperti itu. Ya. Ada lagi nggak teman-teman yang bikin kita galau? Ini ada berapa orang? 384 orang ya. Yuk, boleh yuk, teman-teman lo yang belum ngasih pendapat, boleh yuk, tulis yuk, apa yang bikin saya galau. Kalau lagi gabut, bukan. Pandemi, iya, pandemi itu sendiri atau ini sendiri suka bikin galau. Iya, memang ya, pandemi itu bikin galau banget gitu. Tergantung tiap orang. Galaunya gimana maksudnya. Jadi tiap orang tuh galaunya beda-beda di pandemi ini. Ada yang nyaman banget dengan ya semua sekarang di rumah gitu ya. Saya bisa santai-santai, tenang-tenang aja. Tapi lama-lama juga bosan juga ya lama-lama begini gitu. Galau juga. Terus
galau juga kalau nggak bisa ketemu teman-teman. Ini ada yang bilang gini nih, gue galau. Kenapa? Soalnya kalau misalnya online terus gue bosen gitu, berasa nggak ada kontak fisiknya, nggak ada perjumpaannya. Tapi kalau misalnya online, dia nggak suka on cam. Dia jarang nongolin on cam, jarang ngasih pendapat gitu ya. Terus udah gitu, kalaupun dia on cam, cuman jidatnya doang yang tongolin gitu. Jadi akhirnya nggak ada kontak-kontak juga dengan orang lain, padahal sebenarnya masih bisa. Ya. Tapi jadi banyak hal teman-teman yang bikin kita galau. Ya. Terus ada juga yang bilang, nggak ada yang mau gabung Komsel. Wah, ini luar biasa nih. Ini tipe-tipe kayak saya nih. Pasti orang-orang yang suka ngumpul, cerita, belajar bareng-bareng Iya, gitu ya. betul kok. Kebetulan aku juga punya komsel pribadi. Konsel pribadi itu gimana ceritanya? Komsel. Ada temanku yang ngajak komsel kok soalnya. Oke, tapi kok maksudnya komsel pribadi itu bukan komsel sendirian gitu, bukan kan? Iya, ada yang megang maksudnya. Oh, oke. Iya, kalau komsel nggak ada yang pegang lucu juga ya. Iya. Namanya bukan komsel nanti. Iya. Ya, betul. HP aku lagi dicas, makanya kamera kayak gini. Nggak, ini bukan mau nyentil kamu, bukannya mau nyindir kamu, bukan. Cuman ngasih tahu contoh aja. Ya. Ya, banyak hal teman-teman yang bisa bikin kita galau. Tadi mungkin berasa ini ya, berasa disindir, jadi galau gitu ya. Oke, iya pandemi juga bikin galau. Kenapa? Karena banyak orang yang kita kenal ya kena pandemi karena COVID ini. Ada bahkan yang meninggal juga. Jadi saya bilang pandemi ini tuh bikin orang sepertinya lebih cepat pulang kepada Tuhan ya. Banyak yang disayangkan karena kalau lagi pandemi gini saya sering juga memimpin kebaktian kedukaan. Nggak bisa banyak-banyak yang kumpul, harus cepet dimakamin semuanya gitu. Jadi ya suasananya jadi beda itu dibanding yang dulu-dulu. Oke. Dan banyak lagi teman-teman kegalauan yang kita alami gitu ya dalam kehidupan ya. Banyak banget. Bahkan kalau kita bisa lihat di dalam kehidupan kaum muda apalagi remaja, galau itu tuh kayak makanan sehari-hari gitu. Kayak WC-nya kamu, tiap hari pasti ke WC. Tiap hari ada aja yang bikin kita galau. Nonton TV galau, lihat berita-berita tertentu. Main game online kalah galau gitu ya. Atau tadi tuh ada yang bilang kalau milih tuh galau gitu ya, susah milih soalnya. Ini lagi main game online terus, waduh kalau gue kagak pakai duit gitu ya, wah nggak maju-maju nih gue nih, jadi bikin galau. Kenapa? Karena ya sayang juga pakai duit beneran gitu ya, atau jangan-jangan gue nggak punya duit dan segala macam. Ya banyak banget yang bikin kita galau. Apalagi kalau hubungannya sama si doi, wah udah paling-paling dah tuh. Ya, teman-teman galau itu merupakan bagian yang lumrah, yang umum kita hadapi di dalam kehidupan kita sebagai remaja. Ya, tapi galau itu juga punya pertanyaan. Ya, karena begitu banyak yang bisa bikin kita galau, maka pertanyaannya sebenarnya kenapa hal-hal seperti itu bikin kita galau? Ya, jawabannya paling gampang karena kita manusia. Ya, kita manusia, kita hidup, ada macam-macam pengalamannya, ya, banyak maunya dan segala macam yang lain. Nah, teman-teman, pagi ini saya mau mulai dengan diskusi atau dengan sharing di kelompok kita masing-masing. Ya, ada pertanyaan yang gampang, ada pertanyaan yang susah buat teman-teman. Justru itu yang kadang-kadang kita perlu galau, yang kadang-kadang kita lupa galau. Ya, nah pagi ini teman-teman saya mau ajak kita bahas di dalam kelompok. Ya, pertanyaannya nggak banyak tapi penting-penting. Ya, ada banyak pertanyaan dalam kehidupan kita. Betul nggak? Ya, siapa di sini yang nggak pernah nanyain tentang kehidupan? Kadang-kadang mikir makan ini mau makan apa, itu tuh pertanyaan tentang kehidupan, betul nggak? Ya, itu hal yang gampang. Pernah nggak kamu galau karena kamu bingung mau makan apa? Yang menarik teman-teman, di dalam kondisi di Indonesia yang makanan begitu banyak, kadang-kadang buat kamu yang nggak dimasakin sama mama papa di rumah atau di rumah nggak ada makanan, mikir mau makan apa tuh galau. Gitu. Kenapa? Karena
banyak banget pilihan, tapi kok kayaknya lagi nggak pengen gitu, lagi nggak pengen ini, lagi nggak pengen itu, mau apa, makan apa? Saya suka nanya sama istri saya sekarang, "Kamu makan apa?" "Aduh bingung nih mau makan apa nih." Terus bisa tuh, udah lapar, mau cari makan, bisa sampai 1 jam nggak dapet makanan. Bukan karena makanannya nggak ada, karena bingung mau makan apa. Itu jadi bagian questions of life. Ada yang gampang, sekali lagi kayak tadi, tapi ada yang susah juga. Gue mau milih apa si B, atau, si A ini cocok nggak sih sama gue gitu ya, mau nggak sih sama gue. Banyak teman-teman pertanyaan-pertanyaan kehidupan kita. Nah, saya mau teman-teman pagi hari ini, teman-teman kumpulin tuh pertanyaan-pertanyaan kehidupan. Nah ya, apa pertanyaan-pertanyaan yang sering ada di pikiran saya. Dari yang paling nggak penting, sampai yang paling penting. Nah, sebelum kita diskusi, boleh nggak minta tolong sama teman-teman, tolong ditulis 5 aja. Di depan layar kamu atau di laptop kamu boleh, di HP boleh, ditulis tangan juga boleh gitu ya. Pertanyaannya Tolong, bebas enggak? iya pertanyaannya ini, apa yang sering berkecamuk di pikiran kamu? Dari yang paling gampang, misalnya tadi kayak milih mau makan apa, kan gampang ya. Sebenarnya mau milih makan apa tuh artinya kamu nggak makan A, ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi ternyata nggak gampang. Dari yang paling gampang sampai yang paling susah. Minimal 5 ya teman-teman ya. Silakan teman-teman. Apa hal yang sering berkecamuk di pikiran kamu dari hal yang paling gampang sampai yang paling penting. Dari yang paling nggak penting sama yang paling penting. Paling gampang ke yang paling susah. Ini di kolom chat, Kak, maksudnya. Nggak usah diceritain. Kamu tulis aja buat kamu sendiri dulu. Ya, jadi mau tulis di laptop boleh, di HP boleh, ditulis di kertas boleh, silahkan bebas. Minimal 5 ya, minimal 5. Boleh lebih, tapi jangan kurang dari 5. Udah belum? Gampang apa susah? Apa pertanyaan-pertanyaan dalam hidup saya? Questions of life. Pandemi ini kapan selesai? Itu yang sering saya pertanyakan tuh contohnya. Teman-teman tulis sendiri aja ya, nggak usah di-share di chat ya. Tapi ini pertanyaan menarik sih. Kenapa pakai selimut kalau kamu tinggal besarin suhu atau matiin AC? Teman-teman tahu nggak? Paling enak itu pakai AC yang sedingin mungkin, lalu pakai selimut yang setebal mungkin. Wah, itu udah paling enak. Ditanya kenapa? Ya kagak tahu, pokoknya enak aja. Nggak usah, teman-teman nggak usah di chat, nggak usah terus di chat ya. Buat kamu sendiri soalnya, bukan apa nggak harus kamu share ke teman-teman lain. Mau di chat juga boleh sih, nggak ada masalah, tapi nggak harus. Kenapa kalau dalam komputer sel itu orang paling susah bertahan dan apa sih faktor pemicunya? Oh, ini serius banget ya, Steven ya. Itu kita bisa bahas kalau mau nanti. Saya juga orang yang selalu berusaha bikin kelompok kecil soalnya. Mungkin nanti kita bisa bahas kali ya, Kak. Boleh. Kalau di sesi ini nggak ada cukup waktunya, kita bisa coba di sesi lain ya. Udah ya? Udah ya? Udah ditulis ya teman-teman ya, minimal 5 ya. Oke. Oh, banyak tuh pertanyaannya tuh. Menarik ya. Oke, nah sekarang teman-teman, udah nggak usah semua di-share di grup. Sekarang ya, kalau kamu udah tulis 5 tadi pertanyaannya sebelum kita sharing di kelompok,
Nah, ini pertanyaan yang berat nih, yang saya mau tanya sama teman-teman. Yang kamu juga nanti tolong sharingin di dalam kelompok. Pertanyaan pertama dari saya adalah, hidup siapakah yang sedang saya jalani sekarang? Jawabannya kan pasti saya gitu ya. Lalu lanjut ke berikutnya kalau udah. Berapa persen saya mengontrol hidup saya? Ini hidup kan berarti saya yang jalanin. Nah, berapa persen saya kontrol hidup saya sendiri? Kalau teman-teman bilang, saya 60%. Nah, sisanya siapa yang kontrol? Bisa orang tua, bisa lingkungan, bisa teman saya, bisa apapun gitu ya. Nah, kamu nanti yang bahas. Terus kemudian yang ketiga adalah berapapun persen hidup yang saya kontrol, hidup saya ini mau diisi dengan apa? Diisi itu berarti apa ya? Kamu mengisi diri kamu ya, bukan hidup saya mau diisi dengan main game. Kalau memang kamu mau jadi gamers profesional ya mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kamu bilang, ya main game itu cuma buat ngisi waktu, maka sebenarnya ya kalau memang itu yang sering kamu lakukan ya, yang makan banyak waktu dan itu yang kamu mau, ya mungkin itu yang sedang kamu lakukan, ya. Jadi bisa macam-macam jawabannya, tergantung kamu sendiri. Jadi yang pertama, teman-teman adalah tadi questions of life. Yang kedua adalah ini, ya, tentang hidup saya. Siapa yang kontrol hidup saya? Berapa persen saya kontrol hidup saya, sisanya siapa yang kontrol, lalu kemudian mau diisi apakah hidup saya. Nah, teman-teman, saya kasih waktu sama teman-teman, sekarang jam 9, ya, saya kasih waktu sama teman-teman 20 menit, cukup lama ya. Jadi kamu bisa sharingin apa aja hal-hal yang suka kamu tanyain dalam hidup kamu. Yang tadi, dari yang nggak penting sampai yang penting. Kalau kamu punya lebih dari 5 atau nggak harus kamu ceritain semuanya, ya, tapi bisa aja misalnya beberapa nih, saya punya 5, saya mau ceritain tentang 3 hal, pertanyaan-pertanyaan yang sering ada dalam pikiran saya. Ya, mau yang ya dari tadi mau makan apa sampai kenapa ya teori evolusi ngomong gini, atau kenapa ya gitu. Jadi yang gampang sampai yang susah juga. Silakan teman-teman sharingin di kelompok. Saya kasih waktu sampai jam 9.20. Lalu setelah sharing tadi, sharing juga tentang kehidupan kita, ya. Yang tadi, hidup siapa yang sedang saya jalani, berapa persen saya kontrol hidup saya itu, sisanya siapa yang kontrol, lalu mau diisi apakah hidup saya. Silakan teman-teman. Boleh, udah ada ini loh breakout room-nya. Udah ada ya? Oke, sip. Silakan teman-teman bisa masuk di breakout room masing-masing, silakan bahas dan sharingin bersama-sama. Nah, sekarang kita mau sharing teman-teman pengalaman teman-teman tadi di dalam diskusi. Ada nggak yang mau menyampaikan kepada kita sama-sama? Apa hal-hal yang bikin kamu galau? Apa yang pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kamu yang dari yang nggak penting sampai yang penting? Boleh nggak di-share beberapa dari masing-masing kelompok? Kita punya 6 kelompok. Tiap kelompok boleh nggak? 2 menit aja sharingin. Di-sharing cerita teman-teman. Silakan. Dari kelompok. Thursday duluan. Lewat chat atau ngomong aja? Ngomong aja, ngomong-ngomong. Kan kelompok ya, nggak apa-apa. Terus deh duluan, boleh silakan. Kalau dari kelompok kami, Thursday itu yang membuat kami galau itu banyak. Tapi kami percaya kegalauan itu adalah sebuah proses pembelajaran buat kelompok kami. Karena melalui galau itulah kami diingatkan akan rencana Tuhan dan terus menerus dikuatkan supaya semakin mengandalkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita sebagai sang kekuatan sejati. Itu dari kelompok kami. Oke, mantap. Terima kasih, Steven. Ya, thank you. Yang lain, silakan. Kelompok lain. Tadi Thursday udah. Yang lain? Ada sih. Oke, Wednesday, Ebel. Jadi ada juga banyak hal. Ada yang bingung. Kalau kita ketemu dengan teman yang baru, apa kita bersikapnya friendly atau cuek?
Terus ada juga nih Oke. dari saya, kalau kita dikasih sebuah pekerjaan yang memberi banyak uang dan legal, tetapi secara moralitas sangat parah, apa kita melakukan pekerjaannya atau tidak? Dan Oke. apakah itu akan merusakkan moralitas kita atau itulah hanya sebuah pekerjaan normal? Oke, terima kasih Bel, terima kasih Wednesday buat pertanyaan-pertanyaannya yang keren-keren ya. Dalam juga tuh pertanyaannya. Terima kasih. Next, siapa lagi yang mau? Tuesday ada nih Tuesday. Ayo, oke, Tuesday silakan Ayah. Kalau dari hal-hal yang paling sepele, paling bingung mau pilih makanan, mau siang makan apa gitu. Terus ada yang mempertanyakan kenapa kita seorang manusia itu bisa mengalami stres. Kayak emang apa gitu. Terus ada yang bingung kenapa not balok namanya not balok padahal bentuknya bulat. Oke. Oke, keren pertanyaannya. Terus apa lagi? Terus ada yang bingung, kan kita tinggal di bumi. Di luar bumi ada galaksi. Nah, di luar galaksi lagi ada apa lagi ya? Oke. Kehidupan lain, tapi di Alkitab kan nggak dikasih tahu. Betul. Oke. Terus ada yang kepikiran di mata orang lain kita ngeselin nggak sih? Oke. Iya. Menarik pertanyaannya. Terus apa lagi? Terus paling kadang hal yang dipikirin itu kayak masa depan kita tuh gimana, kan nggak ada yang tahu apakah kita bakal sukses, kalau misalnya tiba-tiba bangkrut gimana, terus kalau tiba-tiba kita nggak bisa mengikuti alur dunia ini yang terus berkembang gimana. Nah itu juga suka overthinking. FOMO dan overthinking ya. Oke, terima kasih Ayah. Tuesday udah juga beres. Oke, yang lainnya yang belum yuk. Thank you. Yang udah keren pertanyaannya teman-teman ya. Yuk yang lain silakan. Friday mau coba Kak? Ayo Friday. Jadi ini dari kelompok kami nih ada banyak sih pertanyaan dalam kehidupan kita. Contohnya, misal saya cocok gak sama si ini, saya lagi suka sama ini, cocok gak sama dia. Terus saya bisa punya teman gak pas kuliah, bisa nyaman gak pas kuliah nanti. Terus ada yang nanya, apa nanti saya bakal punya jodoh di masa depan, terus apakah hidup saya sudah berkenan pada Tuhan, mau makan apa ya, mau mentingin kurus atau enaknya. Terus kalau lagi nyari restoran ini enak gak ya gitu, suka galau di situ. Oke. Oh, ada background-nya barusan. Dia terus apa ya, bingung mau makan Indomie rasa apa, pas lagi jalan-jalan bingung mau beli baju apa, beli buku apa. Oke. Thank you Laura. Dari yang nggak penting sampai yang penting ya, ada semua. Ada nggak teman-teman? Ini sebelum yang belum dulu deh, yang belum. Ada 2 lagi ya. 2 kelompok lagi ya, yang belum yuk, silakan dulu yuk. Wednesday udah, Tuesday udah, Friday udah. Mana lagi yang belum? Monday, Kak. Monday. Tadi ada yang bingung kayak kira-kira 5 tahun lagi bakal jadi apa. Terus kenapa namanya, misalnya kayak tadi Alicia bilang, kenapa nama dia Alicia? Oke, kenapa nama gua ini gitu ya. Terus corona kapan selesai? Terus lagi sebentar Kak. Terus 5 tahun lagi bakal jadi apa? Terus lebih produktif atau main game? Kayak gitu sih Kak. Sama kira-kira gitu sih. Oke, thank you Adele ya. Ya, pertanyaan-pertanyaan penting-penting tuh. Dan penting juga ya, sebenarnya saya nggak tahu nih berapa banyak teman-teman yang suka mempertanyakan kenapa sih nama gua ini gitu ya.
teman-teman, ini intermezzo aja sih. Teman-teman kalau ada yang suka nonton sepak bola gitu ya, ada salah satu pemain yang paling sering dibully. Pemain Liga Inggris yang kanan namanya paling sering dibully. Ya, ini tebakannya nggak berhadiah. Tapi ada yang tahu nggak kira-kira namanya siapa? Salah. Oke, Salah juga ya. Tapi cuma orang Indonesia yang bisa ngebully Salah, karena yang bahasanya bukan Indonesia kan ya, Salah ya mungkin salah aja gitu. Tapi oke lah, boleh. Apalagi? Kevin Sansaya. Siapa? Kevin Sansaya. Bukan di Liga Inggris, Steven. Mane juga bukan. Ini pasti penggemar Liverpool ya. Salah, Mane. Abis ini sebut aja Firmino. Jadi Firmansyah bertiga ya. Siapa tahu nggak, kalau kamu penggemar IPL atau sepak bola Inggris, kamu pasti tahu ada satu pemain. Betul tuh, siapa yang ngomong tuh? Abraham. Namanya Drinkwater. Nama orang cuy, namanya Drinkwater. Nah ini kan, iya betul, minum air. Jadi namanya nggak peduli orang mana, bahasa apa, mereka akan bacanya ini minum air gitu kan. Ya, boleh ngambil sarapan, boleh lah ya, ambil makan juga santai aja. Jadi itu nama salah seorang pemain Liga Inggris yang sekarang udah pindah sih, yang paling sering dibully dari dia kecil, teman-teman. Dan dia mempertanyakan, kenapa nama gue Drinkwater? Kan bukan dia yang mau, bukan yang kasih nama. Tahu nggak jawaban papanya apa? Karena nama papa juga Drinkwater, katanya gitu. Maka kamu kebahagiaan, katanya gitu. Tapi bayangkan teman-teman, nama tuh kan bukan kita yang pilih. Teman-teman boleh nggak sih ganti nama sendiri? Nggak boleh. Boleh. Kamu tinggal urus aja kalau memang niat banget gitu ya. Boleh ganti nama. Tapi nanti semua juga mesti diurusin ke lembaga-lembaga yang berkaitan gitu. Dan nggak gampang prosesnya. Tapi ganti nama itu boleh. Jadi kalau buat kamu yang nggak suka banget sama nama kamu, ya kamu bisa coba daftarkan nama kamu ke lembaga-lembaga yang benar-benar bisa ngurusin itu gitu. Ya, nah itu menarik ya, nama. Oke, ada lagi yang belum? Kelompok mana yang belum? Silakan. Satu lagi harusnya ya. Kelompok Saturday. Oke, Saturday, silakan. Sebenarnya di kelompok kita nggak begitu banyak pertanyaan, tapi ada 2 sih, tapi dari pribadi saya sendiri ya. Oke. Yang pertama, ini agak berat mungkin ya. Kata orang, hidup sampai mati itu udah direncanain sama Tuhan. Tapi kenapa ya ada orang yang mati sebagai teroris? Apa itu rencana Tuhan atau dia mungkin lari dari rencana Tuhan? Yang kedua, orang bilang manusia punya pilihan. Tapi ketika kita dekat sama Tuhan, kita sadar bahwa pilihan yang terbaik itu pilihannya Tuhan. Jadi manusia punya hak untuk memilih atau tidak. Cuma 2 itu doang sih. Thank you. Oh, ini pertanyaannya berat nih, bisa satu sesi khusus ini bahas beginian ya. Tapi penting teman-teman, ini pertanyaan-pertanyaan yang memang penting banget buat hidup kita tanyain ya, dan menarik banget. Nanti sebagian kita coba bahas nanti ya. Thank you. Itu pertanyaan-pertanyaan kita teman-teman sekalian ya. Kalau boleh saya minta tolong teman-teman di chat. Tadi pertanyaan hasil diskusi teman-teman tadi tolong di chat di chat room atau ke private message saya juga boleh gitu ya. Nanti saya mau coba lihat ada kira-kira yang menarik buat kita bahas nggak gitu. Nah, yang kedua teman-teman yang sekarang juga kita mau coba sharingin adalah tadi pertanyaan saya, hidup siapakah yang sedang saya jalani, berapa persen saya mengontrol hidup saya, sisanya berapa persen, sisanya siapa yang kontrol, dan mau diisi apa hidup saya. Udah di-sharingin belum? Udah dijawab belum? Udah ya? Nah, boleh, silakan. Siapa yang mau duluan bahas pertanyaan itu? Ada? Atau kalau nggak ada yang mau volunteer, nanti kamu boleh nunjuk. Ada nggak yang mau duluan? Silakan. Tapi jangan panitianya. Ada? Siapa yang mau sebut? Siapa yang mau bahas? Yuk. Siapa yang mau bahas? Yuk. Ya udah, panitia juga boleh deh kalau mau. Ada yang mau duluan? Pertanyaan yang berikutnya. Hidup siapa yang sedang saya jalani, berapa persen saya kontrol hidup saya, sisanya berapa persen siapa yang kontrol, mau diisi apa hidup saya.
Udah didiskusiin kan ya, udah di-sharingin ya. Nah, oke, silakan ya siapa duluan yang mau yuk. Saya nggak mau dari Monday, saya mau maksudnya nggak berurutan dari Monday, Tuesday, Wednesday gitu nggak, gitu ya. Boleh ngacak bebas kayak tadi. Kalau nggak ada, minta tolong sama Eta, boleh nggak Eta yang tunjuk? Eta yang tunjuk siapa yang duluan? Saya. Kamu nunjuk. Saya tunjuk siapa ya? Mungkin saya tunjuk kelompoknya apa orangnya kok? Bebas. Oh, bebas. Oke. Saya tunjuk Kristen mungkin? Christine. Dari Wednesday. Christine Wednesday, silakan. Christine, gimana tadi hasil diskusinya atau sharing-sharingnya di kelompok? Boleh di-share? Tadi sih kita lebih ke yang yang bingung sama diri kita ya, ngomonginnya. Jadi nggak terlalu bahas yang kok acap tadi. Oh, oke. Yang ini kurang nggak dibahas ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti Wednesday nggak bahas. Sekarang Christian tunjuk yang lain, Tin. Diana. Oke, Diana hari apa Diana? Diana tim ya? Saya tim. Nggak apa-apa, boleh, nggak apa-apa kok, bebas. Yuk, silakan Diana, silakan Diana. Saya sih nggak ada ya. Kaget tiba-tiba ditunjuk. Di kelompok maksudnya tadi Iya. sharing di kelompok. Nggak dibahas di kelompok. Enggak sih. Enggak, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Ya, tunjuk lagi deh Diana. Diana hari apa tim kelompok mana? Saya panitia bukan. Oh, yang di kelompok. Makanya kaget ditunjuk ya. Kamu nggak diskusi sama siapa-siapa soalnya ya. Oke. Saya mau tunjuk tim. Gimana ya? Bingung ya. Tim Thursday silakan. Siapa? Tunjuk namanya sekalian Diana nggak apa-apa. Richard aja, Richard. Richard silakan. Richard. Aduh, gimana ya? Sorry tadi pertanyaan apa tuh agak putus-putus. Pertanyaan tadi apa? Ya, pertanyaannya itu yang di hidup siapa yang sedang saya jalani, berapa persen saya mengontrol hidup saya, sisanya siapa yang kontrol, lalu mau diisi apa hidup yang saya tadi. itu. Okay. Iya. Untung sempat foto pertanyaannya. Oke, hidup siapakah yang sedang aku jalani itu hidup aku sendiri dan berapa persen saya mengontrol hidup saya dan sisanya. Ya benar kata Kocep, memang susah pertanyaannya. Berapa persen tentunya buat aku sendiri itu 60% mengontrol hidup aku, 10%-nya itu 60% ini aku bersama dengan dikontrol dengan Tuhan ya, oke. Begitu. Dan juga untuk yang 10%-nya itu adalah orang-orang yang pernah membantu aku ya, seperti guru dan orang lain lah gitu. Kalau 20%-nya itu ya tentu banget orang tua itu ya, kalau tanpa orang tua ya aku kalau gak dikontrol bakal kayak apa aku gak tahu, karena ya mau diomongin binatang juga enggak ya, karena aku sendiri manusia gitu. Dan untuk yang terakhir, mau diisi apakah itu aku? Nah ini jawabannya masih apa tuh ya? Masih dicari-cari gitu. Oke, thank you Chat. Tunjuk yang lain dari hari yang belum nyebut. Dulu kok Ocep. Hari apa? Aku aja. Yang belum siapa gitu? Yang belum tuh kelompoknya. Ayo, yang belum yang mana ayo. Dulu aku mau nambahin yang di chat sharing tadi. Oke. Boleh yang lain nggak Steven dari kelompok kamu dulu ngasih pendapat?
Oh, nanti ya, Steven, sabar. Oke, aku pilih Tuesday. Tuesday itu Thursday belum, Tuesday yang belum. Tuesday. Oke, ya sudah lah ya. Oke, bentar. Tuesday. Gimana kalau aku panggil Ayah aja deh. Ayo. Ya. Kalau di kelompok aku tadi ada yang jawabannya menarik nih dari Valeri. Ayo Valeri ngomong. Dia tadi jawabannya menarik. Oke, boleh sok, Valeri sok. Kata Valeri aku aja yang sampaikan. Ya, boleh juga. Dia bilang tadi kalau yang kontrol hidupnya itu 99%-nya orang tuanya. Karena dia diatur terus, mungkin dia udah punya pengalaman tersendiri pasti. Tapi kayak soalnya aku diatur-atur mulu gitu tadi di chat gitu. Betul. Nah, terus Di hidupnya nanti dia tuh pengen ngelakuin apa aja deh, yang penting dia melakukan hal yang diri dia sendiri tuh bahagia gitu. Oke. Nah, tapi gimana caranya bahagia? Ini kita bisa pertanyakan gitu ya. Gimana caranya bahagia kalau yang ngontrol hidup saya ternyata lebih besar, lebih banyak orang lain? Nah, Ya, menarik ya. Iya. Oke, thank you. Tuesday udah ya. Ya, thank you. Siapa lagi yang belum nih? Masih ada 2 kalau nggak salah. Masih ada 2 kelompok yang belum ya. Silakan yang belum. Ayat tunjuk aja ya. Kelompok mana yang belum tuh? Belum. Mandi udah belum ya tadi? Belum. Mandi belum? Aku jawabnya di chat. Iya. Jadi Iloy dijawab di chat. Kalau dari yang pertama ya Kak. Jadi yang pertama itu hidup siapakah yang sedang dijalani yang sedang saya jalani. Jadi sebenarnya hidupnya masing-masing, tapi dalam rencana Tuhan. Terus kalau berapa persen saya mengontrol hidup saya, ada yang kalau Iloy itu bilang 50% dirinya sendiri, 30% Tuhan, dan 20% itu orang tuanya. Itu menurut dia. Terus ada juga yang jawab 80% dirinya sendiri, sisanya Tuhan. Sisanya orang tua. Ada juga yang jawab 50% dirinya sendiri, sisanya Tuhan dan orang tua. Ada juga yang bilang rata-rata 50% dirinya sendiri dan 50%-nya lagi Tuhan dan orang tuanya. Nah, pertanyaan selanjutnya, mau diisi apa hidup saya? Diisi dengan kebaikan, kepercayaan diri, kebaikan, damai, happiness, lebih bersyukur. Terus ada yang jawab juga memberi dampak bagi sesama. Oke, ya, thank you. Yang keren yang terakhir ya, memberi dampak bagi sesama. Thank you Monday. Next siapa yang belum? Satu lagi deh kayaknya, hari apa? Friday, Kak. Friday ya? Iya, Kak. Oke, Friday silakan. Oke, Kak. Kalau dari kelompok kami untuk pertanyaan pertama, berapa persen saya mengontrol hidup saya, lalu sisanya berapa? Kelompok kami ada 2 jawaban, Kak. Yang pertama itu 50-60%-nya saya, 40-50%-nya Tuhan. Ada juga yang menjawab 100%-nya saya dengan bimbingan dari Tuhan. Terus selanjutnya mau diisi apakah hidup saya? Kita banyak sepakat sih Kak jawabannya kegiatan yang positif, terus ada tambahannya yang bermanfaat, yang mengubah diri menjadi lebih baik, yang menghasilkan, dan juga yang menjadi berkat bagi sesama. Gitu sih Kak. Oke, keren-keren ya jawabannya ya. Oke, thank you Friday, dan thank you semua hari yang udah ngasih pendapat. Teman-teman, ini menarik ya. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita bisa aja tiap hari itu kita bertanya, kita punya pertanyaan. Ya, dan percaya atau enggak bahwa pertanyaan-pertanyaan yang terjawab, yang kamu bisa nemuin solusinya, itu yang bisa membangun kehidupan kamu. Semakin kita sering bingung mau makan apa, sebenarnya bisa nunjukin bahwa kadang-kadang kita nggak punya preferensi apa-apa gitu. Ya, oke lah makan sih nggak penting-penting amat, karena ya mau makan A sama mau makan B cuma bertahan 3 jam kan, betul nggak? Di lidah cuma 10 menit, 15 menit, setengah jam lah paling lama makan gitu di lidah. Selebihnya
Yang menentukan apa? Nggak ada. Tiga jam kemudian juga keluar lagi gitu. Ya, udah habis gitu maksudnya. Jadinya ujungnya sama gitu. Ya, itu makanan yang nggak penting. Tapi ada juga hal-hal penting yang saya tanyain dalam kehidupan saya yang ya buat saya perlu tahu nih jawabannya. Ya, masa depan misalnya, mau jadi apa nanti ke depan. Kemudian tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang lucu juga ya. Di luar dunia kita tuh masih ada kehidupan nggak gitu ya? Ada alien nggak? Itu sampai kita mau debat sampai kapan juga, sampai Tuhan datang juga mungkin kita nggak tahu jawabannya apa begitu ya. Kecuali aliennya datang ke GKI Delima, gitu ya. Nah, kamu bisa percaya dah, oke ada alien beneran. Gitu. Tapi bukan berarti saya bilang kita nggak usah percaya, nggak. Ini bisa ada, bisa enggak ya kita nggak tahu. Gitu. Ya. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan yang apalagi tadi yang unik-unik tuh, lucu-lucu juga gitu ya. Soal nama tadi. Banyak teman-teman yang menarik, tetapi saya percaya bahwa kalau kita menjalani pertanyaan-pertanyaan kita dan semakin banyak pertanyaan yang terjawab, maka kita lagi mengisi kehidupan kita. Ya. Dan saat kita mengisi kehidupan kita berarti kamu lagi membangun hidup kamu. Ya, nah sekarang kita lanjutin ya, saya mau share screen lagi sama teman-teman. Masih on ya, tetap semangat ya teman-teman ya. Oke, nah pertanyaan berarti adalah ada banyak pertanyaan dalam kehidupan kita, tetapi apa yang penting bagi saya kemudian? Penting atau enggaknya bisa berbeda-beda tiap orang berdasarkan pengalaman hidup mereka, didikan, peran Tuhan dalam hidup, ya dan lain-lain, keluarga gitu. Ada banyak hal yang mempengaruhi apa yang kemudian membuat saya menjadi penting atau enggak. Bagi teman-teman yang mungkin terlalu dikontrol hidupnya, tadi ada yang bilang saya kebanyakan hidupnya dikontrol orang tua, maka mungkin buat kamu yang penting adalah kebebasan. Ya, kebebasan kamu dan pertanyaan-pertanyaan yang lain yang sifatnya mungkin lebih ke sana. Ya, buat saya teman-teman, saya orang yang sangat suka dengan kebebasan. Makanya salah satu hobi saya adalah jalan-jalan gitu kan. Kenapa? Karena bebas, saya bisa nentuin saya mau kemana, kapan gitu ya, sama siapa, ngapain, ya itu murni saya yang pegang. Ya, dan kalau tadi saya tanya berapa persen kehidupan yang kamu kontrol, maka itu penting untuk bisa ngasih gambaran kepada kita sebenarnya hidup kita ini sudah di tangan kita atau belum. Ya. Ada yang bilang saya yang kontrol sebenarnya 100%, tapi saya mau keluar nggak boleh sama orang tua, saya mau beli PlayStation nggak punya duit, oh nggak, itu beda lagi urusannya ya. Saya pengen beli PlayStation juga nggak dikasih sama orang tua, saya mau jadian sama si A, ternyata si A-nya nggak mau sama saya gitu kan, nggak bisa saya kontrol kan kayak begitu kan ya nggak? Pasti itu di luar kontrol kita. Jadi ada yang dalam kontrol kita, ada yang di luar kontrol kita. Ya, yang kita jalani tiap hari nih teman-teman. Corona, ya sebagian peran kita ada, tapi apa kita bisa kontrol semua? Nggak bisa juga. Ya, pertanyaan saya juga sama mungkin beberapa teman-teman, kapan ini selesai si corona ini? Gitu. Dan ternyata kita udah ngeliat, wah gejalanya, grafiknya udah turun nih, udah mulai aman. Tiba-tiba 2 minggu terakhir ya menggila lagi gitu. Nah, ini hal-hal yang tidak terduga teman-teman sekalian. Ya, jadi mempertanyakan juga apa yang penting buat saya. Nah, di tengah kondisi kita yang sekarang ini, maka sebenarnya ya kita diajak untuk melihat lagi bagaimana hidup saya, ya apa yang penting. Kenapa? Karena kalau kita sekarang jalanin kehidupan ya udahlah, nggak bisa keluar rumah, nggak bisa keluyuran, sekarang lagi pada liburan, ya nggak, tahun lalu bisa kemana-mana, sekarang nggak bisa. Hari ini mau tutup gitu ya, mulai tutup. Mau ngapain lagi saya gitu. Nah, maka sebenarnya penting buat kita di retret ini juga kita melihat apa yang penting buat saya. Ya. Kita dikasih waktu nih sama Tuhan nih di saat-saat seperti ini untuk bisa melihat lagi kehidupan kita. Ya, dan buat teman-teman yang belum pernah nanya, sekarang mungkin saatnya buat kita nanya. Ya. Nah, teman-teman, saya percaya buat kita apapun yang penting itu kita pengen sukses, betul nggak? Semua orang pasti pengen sukses. Kenapa? Karena itu ujungnya kehidupan. Ya. Yang kita kejar dan kita cari itu pasti bicara soal sukses. Tapi suksesnya tiap orang juga bisa beda-beda. Ya. Boleh kamu di chat tulis sukses buat kamu tuh apa sih sebenarnya?
Ini akan membawa banyak pertanyaan-pertanyaan kehidupan kita. Ya, silakan teman-teman. Sukses buat kamu tuh apa? Kalau boleh, tolong share-nya, tolong kasih pendapatnya yang detail. Jadi jangan bilang, oh kalau semua yang saya mau tercapai itu sukses. Iya betul, gitu. Semua juga betul. Tapi tolong tulis buat saya yang saya mau tuh apa. Misalnya, saya pengen, tadi misalnya kalau buat saya pengen tiap tahun bisa keliling, pergi ke tempat yang baru. Nah, sukses buat saya adalah kalau saya berhasil mencapai itu sampai saya umur 70 misalnya. Itu sukses. Ya, atau buat orang lain ya beda lagi suksesnya definisi. Tapi tolong detail gitu. Teman-teman punya nggak? Ini bisa apa aja ya, bisa banyak hal, nggak harus yang paling besar gitu nggak. Kalau banyak orang yang bergabung dalam kelompok sel dan makin banyak orang yang bertumbuh bersama-sama di situ, itu sukses, betul. Nah, banyaknya itu berapa orang? Udah ada bayangan belum? Buat Ivana, hidup itu menjadi lebih mudah, beli apa aja bisa dan bisa ke macam-macam negeri. Ya, Steven kalau 100 orang bukan kelompok kecil lagi namanya, bukan sel lagi gitu ya. Itu udah banyak kok, bukan 1 orang. Oh 10, kirain kamu tulis 100 soalnya saya kaget juga. 100 mana ada kelompok sel 100. 10 sampai 20 orang paling banyak kok. Oke, thank you Steven ya. Apalagi teman-teman, tadi buat Steven banyak orang bergabung dalam kelompok sel, itu sukses. Buat Ivana hidup lebih mudah ya. Kadang-kadang lebih mudah itu bukan berarti bisa beli apa aja loh. Lebih mudah tuh bisa berarti gue nggak perlu beli apa-apa gitu. Itu lebih mudah ya nggak sih? Ya kan? Oke, yang lain baru 3 nih, baru Steven, baru Steven sama Ivana. Sukses buat kamu apa sih teman-teman? Makanya aku lagi minta Tuhan tambahkan jiwa. Oke ya, thank you Steven. Kita lagi tunggu yang teman-teman yang lain nih. Apa definisi sukses buat teman-teman yang lain? Ditunggu ya teman-teman, silakan ngasih pendapat kamu, mau ngomong boleh, mau di chat boleh. Nah, Darren, setuju saya, tujuan kita tercapai. Tapi apa tujuan kamu? Udah punya belum? Misalnya, saya bisa pup hari ini, kalau lagi susah pup gitu ya. Dan kalau berhasil, makanya itu sukses. Boleh aja, nggak apa-apa gitu. Ya. Jadi bisa dari yang kecil, saya bisa dari yang kecil sampai hal yang besar. Tergantung kita. Hidup jadi terkendali itu gimana maksudnya? Dan hidup kita sehari-hari menjadi berkecukupan. Ketika punya banyak duit, banyak tuh berapa ayah? Kan banyaknya kamu sama banyaknya orang bisa beda-beda ya. Buat kamu berapa banyak tuh? Ini bahasanya keren-keren ya. Sukses adalah sebuah bagian proses yang menambah keinginan kita dalam mencapai sesuatu yang tinggi dan menambah keinginan untuk menjadi lebih tinggi lagi. Tinggi badan atau apa? Bukan, bukan ya. Bukan. Jadi contohnya kan kamu bisnis, terus proyeknya sukses, dapat banyak uang. Kehidupan kamu menjadi lebih enak, tapi kamu pengen lagi. Jadi kamu kerja keras lagi, sukses, hidupnya lebih enak, tapi masalahnya itu kamu sering ingin lagi, pengen lebih sukses lagi. Nah kalau gitu nentuin suksesnya di mana? Apa? Kalau begitu nentuin suksesnya di mana? Kapan saya sukses kalau kayak gitu? Kalau pengen lagi gitu. Nggak akan ada. Berarti sukses dong. Berarti yang gue tangkap itu dari yang tadi Abel bilang itu udah dapat sesuatu, tapi masih pengen lagi, keinginan yang terbatas gitu. Iya betul. Apa Steven? Nah Bel, ini biar Abel yang jawab. Bel kalau gitu suksesnya buat kamu apa dong? Prosesnya apakah itu yang jadi nilai kesuksesan kamu? Bagi saya yang penting itu aku hidupnya nyaman,
Dan itu aja. Saya nggak mau lagi. Udah nyaman belum? Iya. Sekarang udah nyaman belum? Iya, lagi nyaman. Udah sukses dong berarti? Bisa dibilang gitu. Oke, iya. Thank you, Abel. Ya, jadi buat Abel adalah yang paling gampang itu adalah hidupnya nyaman. Oke. Laura, kalau udah bisa lebih baik ke depannya, udah bisa perbaikin kelemahan-kelemahan saya dan mimpi-mimpi saya udah tercapai. Oke, bisa lebih detail nggak? Udah punya belum yang lebih detailnya? Mimpi-mimpinya apa? Kita punya mimpi biasanya cuma satu ya. Ya, Laura. Kalau soal mimpi banyak sih. Banyak. Mimpi juga sama tuh seperti yang tadi, pertanyaan-pertanyaan hidup ya. Saya pernah bikin blog, saya punya blog. Di blog saya itu ada tuh daftar mimpi-mimpi saya dari yang paling nggak penting sampai yang paling penting gitu. Ya, dan setiap kita bisa mencapai mimpi itu, kamu tuh kayak lagi maju selangkah dalam kehidupan kamu. Jadi mimpi-mimpi yang kecil yang kadang-kadang buat kita nggak penting, tapi kalau bisa tercapai itu sebenarnya sesuatu ya dalam kehidupan kita. Oke, thank you Laura. Theo bilang percaya dan bersandar. Maaf, buat ngoreksi kalimat yang di atas. Oh, sorry. Kalimatnya apa ya? Oh, ketika kita menjalani hidup dengan tenang, dengan percaya bersandar pada Tuhan. Oke, ya, sip ya. Berat banget jawabannya ya, Theo. Oke, tapi nggak apa-apa. Apalagi ya? Kalau Darren bilang tujuan kita tercapai yaitu jadi orang lebih maju dari sekarang. Darren menurut saya lebih maju dibandingkan dulu. Sukses nggak tuh kalau kayak gitu? Ya, majunya itu apa gitu? Apakah pribadi kita, karakter kita, spiritualitas kita, atau hubungan kita dengan Tuhan, atau duit yang saya punya, atau rumah atau material yang saya punya, atau hubungan kita, gitu. Apa tuh? Udah punya belum? Apalagi? Ini ada lagi ya. Jasmine bilang, menurut saya di masa depan nanti saat saya udah punya, saya udah nggak tinggal dengan orang tua, saya nggak usah mikirin besok mau makan apa atau tinggal di mana. Oke, ya, itu juga bagian sukses. Ya, oke. Ada lagi nggak teman-teman? Sukses buat kamu tuh apa sih? Gitu. Yang menarik teman-teman, sukses itu tiap orang bisa punya pendapat sendiri, ya, nggak harus sama. Jadi yang kenapa saya suka banyak tentang kehidupan kita adalah karena nggak harus sama, gitu. Ya, definisi sukses itu nggak harus sama tiap orang. Pertanyaan-pertanyaan kehidupan kita juga nggak sama. Kita juga orang yang berbeda-beda, gitu kan. Teman-teman kemarin udah dapat saya tentang who am I, kan, siapa saya, gitu. Dan itu bisa membuat kita belajar kita nggak perlu sama dengan orang lain. Ya, gue sesuai dengan apa yang Tuhan udah jadikan, gitu kan. Ya, nah teman-teman, kalau nggak ada pendapat lain tentang suksesan, saya mau coba ambil satu definisi sukses, ya, yang menurut saya ini bagian yang penting buat kita setiap manusia, karena di dalamnya ada beberapa poin-poin penting. Ya, nah ini saya ambil definisi sukses seperti ini. Sukses adalah when one is able to define success on the basis of a powerful inner system. Sukses adalah kalau kita bisa mendefinisikan itu pada suatu dasar yang punya kekuatan yang besar di dalam diri kita. Governed through alignment to truth and hard work, jadi berdasarkan pada kebenaran dan kerja keras. That can turn out be a fair definition of a spiritual success. Ya, sifatnya spiritual. Kemudian spiritual success is based on having the ability of choosing. Ya, jadi berdasarkan pada pilihan. Tadi kita sempat bahas soal pilihan tuh ya teman-teman ya. And owning one's way of life, dan memiliki hidup saya atau cara hidup saya sendiri. Maka saya tadi tanya berapa persen kehidupan kita itu kita kontrol.
with minimal dependence of the world. Ya, artinya dengan ketergantungan yang sangat minimal dari dunia. Ya, atau orang sekitar, pengalaman, lingkungan dan segala macam. Yang artinya adalah bahwa ya definisi sukses itu buat tiap orang adalah personal. Tetapi menjadi bagian di mana kita belajar melihat sesuatu yang kuat di dalam diri kita, ya berdasarkan pada kebenaran, digerakkan oleh kebenaran dan kerja keras, jadi nggak mungkin bisa diam-diam aja. Ya, berdasarkan juga apa kemampuan kita untuk memilih dan memiliki pola gaya hidup kita sendiri. Jadi UMI-nya itu benar-benar bisa kamu rasain dalam hidup kamu, ya, dengan ketergantungan yang sangat rendah pada dunia. Salah satu contoh ketergantungan kita yang sekarang kita nggak bisa pilih adalah apa? Semua pasti mengalami pandemi, nggak mungkin nggak. Tetapi teman-teman, kita masih bisa milih nggak? Kita masih bisa milih, walaupun terbatas pilihannya. Ya, tapi kita masih bisa nentuin saya mau kemana. Saya mau hari ini ngapain di rumah, masih bagian saya kontrol, nggak dikontrol oleh pandemi. Nah, sekarang bagaimana kita mendefinisikan atau menjabarkan definisi sukses itu dalam kehidupan kita anak-anak Kristen, ya. Kita melihat sukses sebagai bagian yang kita harapkan dalam kehidupan, karena nggak ada orang yang nggak mau sukses, ya. Dan pertanyaan-pertanyaan kita mungkin nanti arahnya sebenarnya ke sana juga. Nah, powerful inner system kita dari Tuhan. Ya, kalau kita percaya bahwa hidup ini dipegang oleh Tuhan, yang bikin adalah Tuhan, maka kita bisa belajar menyadari bahwa saya ini adalah manusia yang terbatas, tapi ada Tuhan yang diam, yang hidup dalam diri saya. Ya, dan Dia yang menggerakkan saya untuk bisa mencapai kesuksesan tadi. Jadi artinya apa? Bukan saya sendirian, bukan cuma orang tua, bukan cuma teman-teman, tapi ada Tuhan. Dan kekuatan Tuhan itu yang paling besar. Jadi kalau teman-teman bilang, hidup saya yang kontrol 60%, sebenarnya ya yang punya hidup kita itu siapa gitu? Apakah kita ataukah jangan-jangan sebenarnya yang punya hidup kita Tuhan? Ya, saya belajar banyak di zaman pandemi ini bahwa kita tuh sangat terbatas, kita tuh lemah. Banyak orang-orang yang saya kenal sekarang meninggal karena COVID dan dia nggak punya pilihan apa-apa. Ya. Saya bilang tadi Tuhan kecepatan ngambil di zaman sekarang ini. Tapi ya itu kuasanya Tuhan. Jadi yang punya kekuatan paling besar siapa? Diri kita atau Tuhan? Tuhan. Ya. Itu jadi bagian yang perlu kita ingat terus gitu. Bahwa Tuhan ini yang pegang hidup saya, Dia yang ya tanda petik kontrol hidup saya, walaupun saya juga punya pilihan. Ya. Nah, didasarkan pada kebenaran dan hard work, kita bicara soal apa teman-teman? Kita bicara soal faith, kita bicara soal iman. Ya. Kebenaran yang kita punya itu kebenaran yang dasarnya dari Tuhan. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman. 3 kali 4 berapa teman-teman? 12. Ada punya jawaban lain nggak selain 12? 21. Kenapa 21, Steven? Dua. Ini kan kebalikannya jadi 12, 21. Tapi ada dasar kebenarannya nggak di situ? Betul, itu kebalikan. Tapi kan nggak ada kebenarannya kan, betul nggak? Ya. Nah, selain 12, ada jawaban lain nggak yang dasarnya adalah kebenaran? Iya, Kak. Apa? 3 kali 4, 2000, Kak. Kenapa 2000? Kalau cetak foto 2000, kadang gitu. Itu kalau nah, ya. Jadi bisa aja kita punya jawaban lain selain 12, 3 kali 4 itu 12, betul, semua orang pasti bilang betul, ya benar. Tapi bisa nggak 2000? Kalau saya bilang 3 kali 4, 2000 jawabannya, mungkin zaman sekarang sih udah nggak 2000 kali ya. Saya bilang 3 kali 4 berapa? Kemudian dijawabnya adalah 6000. Bisa benar nggak? Bisa kalau kita nanya ke tukang cetak pas foto misalnya, ya. 3 kali 4 berapa, Pak? 6.000 Mas gitu. Ya kan? Bisa jadi kan? Betul. Ya. Nah, jadi pertanyaan teman-teman, kalau 3 kali 4 aja bisa jawabannya macam-macam, tergantung dari harga yang dikasih, tergantung dari kondisi yang ada, tergantung dari perspektif yang ada, maka kita punya banyak pertanyaan. Ya, sekali lagi kita ngomong pertanyaan. Yang benar yang mana? Ya, karena seringkali untuk bisa menuju sukses, kita pasti mau ngikutin yang
yang benar. Tadi kan ada yang nanya soal moral tuh ya. Ini uangnya banyak nih tapi tidak bermoral, gimana kita ikutin atau enggak? Gitu. Nah, maka jawabannya teman-teman adalah bagaimana kita melihat kebenaran. Ya, dan kebenaran ini dasarnya apa? Dasarnya bukan dari apa kata dunia. Oh, semua orang melanggar peraturan lalu lintas. Kalau gitu saya juga boleh. Oh, semua orang korupsi, semua orang nyontek misalnya di sekolah, maka saya boleh gitu. Itu bukan benar. Karena dalam hati kecil kita ya, yang diisi oleh Tuhan itu kita tahu nyontek itu nggak benar. Melanggar peraturan lalu lintas juga kita tahu nggak benar. Mau 1.000 orang mau 900 orang dari 901 orang, ya, yang satu orang itu tetap yang benar, gitu, yang nggak ngelakuin itu. Oleh karena itu kita perlu tahu bahwa nilai kebenaran yang kita pegang itu haruslah nilai kebenarannya Tuhan, bukan nilai kebenaran dunia. Karena kalau dunia jadi bisa macam-macam nilainya, gitu ya. Ini bisa benar, itu bisa benar, semuanya bisa benar. Ya, tergantung pandangan masing-masing jadinya, gitu. Ya, definisinya jadi sangat-sangat blur. Nah, teman-teman, benar aja nggak cukup, tapi juga mesti diikuti oleh kerja keras. Karena di dalam Alkitab kita dibilang apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, Alkitab juga bilang kerjakanlah keselamatan kamu, gitu. Bukan kamu udah selamat lalu ongkang kaki aja santai-santai, enggak juga. Jadi itu bisa mencapai kesuksesan, kita perlu tahu kebenaran yang benar itu apa, dasarnya apa, dan lalu kita mesti mengerjakan itu. Kerja keras. Nggak ada orang yang bisa sukses tanpa kerja keras. Ya. Berikutnya adalah ability of choosing and owning one's way of life. Artinya apa? Kita bisa memilih dan memiliki kehidupan kita sendiri. Ya. Jadi kalau dasarnya kita tahu dari Tuhan dan kita butuh iman di dalamnya untuk bisa menuju ke sana, maka kita juga diberikan kebebasan oleh Tuhan untuk memilih. Ya. Kita punya kebebasan untuk memilih dan memiliki kehidupan kita. Kalau sekarang mungkin ya masih sangat dipengaruhi orang tua saya. Orang tua saya bilang, enggak ya, saya nggak bisa apa. Ya, tapi nanti kalau kamu udah makin besar, saya punya teman di gereja gitu ya, salah orang penatua muda, yang saat ini punya pacar yang beda ras, teman-teman. Bukan beda agama, beda ras. Ya, beda etnis. Wah, ditentang sama orang tuanya si cewek. Sampai sekarang nih, masih nggak boleh. Mereka udah tunangan, si cowoknya udah ngelamar si cewek. Ya, romantis banget ceritanya gitu. Tapi juga banyakkan painful, yang kenapa? Karena hubungannya nggak direstui oleh orang tua. Ya, maka pertanyaannya, ikutin orang tua atau ikutin jalannya kamu? Ya, mungkin banyak di antara kita bilang, ya kalau kita nggak direstui orang tua kita, ya udah saya mundur deh. Tapi pertanyaannya, ini hidupnya siapa? Hidupnya kamu, hidupnya orang tua kamu. Kadang-kadang teman-teman dalam kehidupan anak muda yang bikin kita sering galau adalah ya karena pilihannya itu pilihan orang tua. Dan kalau yang milih orang tua, maka sebenarnya saya jadi nggak bertanggung jawab di dalamnya gitu kan. Ya, saya gagal, saya salah, ya nggak apa-apa. Toh ini orang tua yang pilih, bukan saya mau. Nah, jadinya bisa begitu tuh. Dampaknya kacau nggak? Kacau. Kenapa? Karena kita jadi nyalahin orang tua. Kita ngerasa jadi korban dalam kehidupan. Dan akhirnya kita nggak boro-boro ngeliat sukses. Jangan-jangan suksesnya adalah kalau saya bisa menghancurkan orang tua saya. Ya, hati-hati itu kalau kayak begitu. Makanya penting kita bisa tahu, kita bisa memilih dan memiliki kehidupan kita. Nah, definisi buat kita apa itu? Kita menjadi seorang pemimpin dalam kehidupan. Ya, kita yang memiliki kehidupan kita, teman-teman sekalian. Ada pengaruh lain pasti ada, tapi kita yang menjadikannya bagian dari kehidupan kita. Nah, yang menarik tadi Eta ya kalau nggak salah yang nanya. Kalau Tuhan udah menentukan, merencanakan segala sesuatu, maka pilihan kita ada gunanya nggak? Buat saya yang hebat adalah, Tuhan kita yang hebat itu adalah, dia, kalau saya bilang ya, Tuhan tuh nggak ngerencanain detail kehidupan kamu hari ini dan besok gimana sampai kamu mati gitu, enggak. Tapi Tuhan punya sesuatu yang akan menjadi guidance buat kehidupan kita. Nih, ya, polanya gue tuh begini, ya, hidup tuh menurut gue yang oke begini kata Tuhan, lu yang pilih. Gitu. Dia menggait nggak? Dia menggait. Karena apa? Karena dia ada dalam diri kita. Dia berbicara lewat Roh Kudus gitu kan. Dia yang ngingetin, ini sebenarnya jalannya nggak oke nih. Tapi pilihannya tetap di kita, teman-teman.
Kamu mau pilih yang oke, ya pilihan kamu. Kamu mau pilih yang nggak oke, ya pilihan kamu. Jadi kita nggak bisa nyalain Tuhan tuh. Waktu Tuhan pasti nih yang jalan hidup gue jadi berantakan begini nih, gitu ya. Nggak bisa. Kenapa? Karena pilihannya dari kita. Walaupun nggak 100% bisa kita pilih juga. Tapi artinya apa? Kita perlu menjadi leader dalam diri kita. Ya. Nanti bergantungnya, berserahnya, bersandarnya di mana? Kita akan bahas ya. Dan terakhir teman-teman, minimal dependence of the world bicara soal calling. Kenapa? Karena kita percaya saat Tuhan yang ada dalam diri kita, maka Dia memberikan panggilan kepada kita, gitu ya, tujuan supaya kita tidak bergantung pada dunia, tapi pada Tuhan. Nah, itu yang disebut dengan calling. Ya, jadi ada 4 faktor ini yang penting kita bisa jalani dan kita bisa lihat dalam mencapai kesuksesan. Maka tadi jawaban atau pendapat Abel yang bilang sukses itu kalau saya udah nyaman, gitu ya. Jangan-jangan itu bukan suksesnya menurut Tuhan, tapi suksesnya menurut pribadi kita masing-masing, gitu ya. Nah, sekarang kita mau align nih. Kita mau align definisi saya ya tentang suksesan, tentang kehidupan ini dengan definisinya Tuhan tentang sukses dan kehidupan. Ya, menarik kenapa? Karena ya sekali lagi, kalau kamu mau mutusin ini hidupnya saya yang jalanin, ya kamu yang punya kontrol. Tapi kita juga bisa bilang hidup saya ada di tangan Tuhan. Oleh karena itu maka kontrolnya saya mau kasih ke Tuhan. Ya, supaya nanti pada saat saya sukses, saya tahu ini bukan saya, tapi saya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saya nggak jalan sendirian, ada Tuhan yang jalan bersama-sama dengan saya. Cirinya apa? Syaratnya apa? Ya harus sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, ini yang menarik teman-teman. Nah, kita mau bahas sedikit sebelum ini. Yang menarik teman-teman dalam kehidupan adalah Tuhan tuh punya rencana, Dia punya big plan dalam hidup. Ya, dan big plan Dia adalah mengikutsertakan kita, manusia ciptaannya Dia. Ya, bahkan Dia menciptakan kita karena rencananya Dia. Rencananya apa? Rencana Tuhan itu sebenarnya ada 4 yang paling penting. Kita bisa lihat. Itu menciptakan sukacita, damai sejahtera, ya, keadilan dan kasih. 4 itu teman-teman. Coba kamu pikirin terus 4 hal ini. Sukacita, damai sejahtera, keadilan dan kasih. Ini plannya Tuhan buat dunia. Kamu lihat sekarang. Plannya Tuhan diikutin oleh manusia atau enggak? Karena kebanyakan kita tahu banyaknya ketidakadilan, banyak penderitaan, ada banyak kesengsaraan, kesedihan, egoisme. Gitu. Ya, kenapa? Karena mereka tidak ikut rencananya Tuhan. Mereka lebih ikut pada egonya mereka. Ya. Nah, kalau misalnya kita bilang saya sebenarnya punya rencananya saya, lalu kita bicara judulnya bersandar sama Tuhan, maka ini nggak matching, nggak klop teman-teman. Saya bisa bersandar sama Tuhan kalau saya ikut rencananya Tuhan, betul nggak? Kalau saya punya rencana saya sendiri, terus saya bersandar sama Tuhan, nggak jalan dong, betul nggak? Karena jangan-jangan rencana Tuhan itu A, rencana saya itu B. Yang penting buat Tuhan itu A, yang penting buat saya itu B. Ini nggak matching gitu, bisa jadi ujungnya ke sana. Nah, kalau ujungnya jauh-jauhan begitu, bagaimana saya bisa bersandar sama Tuhan? Nggak mungkin. Jadi buat kita yang penting sama-sama sekarang kita tahu dulu adalah kita mesti sejalan sama rencana Tuhan. Karena Tuhan yang bikin hidup kita. Dia yang punya dunia ini. Dan Dia punya rencana. Pertanyaannya adalah buat teman-teman, kamu mau ikut rencananya Tuhan atau mau ikut rencananya kamu sendiri? Kamu mau masuk ke dalam definisi suksesnya Tuhan, ya? Atau kamu pengen, ya udah suksesnya gue sendirilah. Ya. Nggak usah ngelibatin Tuhan misalnya. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Rencanaku lah, kan aku yang punya rencana. Nah, kalau gitu Tuhannya di mana, Steven? Tuhannya ya liatin aja. Ya, kalau Tuhannya cuma liatin aja, maka sebenarnya yang ngerjain semuanya kan kita. Dan biasanya kalau udah begitu kita gampang berhenti, kita gampang menyerah. Kenapa? Karena kekuatan kita sangat terbatas. Ya. Kemampuan kita buat melihat ke depan, ke masa depan tuh nggak ada, teman-teman. Kita cuma bisa ngeduga doang. Yang bisa tahu masa depan siapa? Tuhan. Ya nggak? Yang bisa bikin kita nggak khawatir akan masa depan kita yang kita nggak tahu tuh siapa? Tuhan.
Kalau kita bersandar sama Dia. Nah, supaya bisa bersandar, maka kita mesti align dulu sama rencana Tuhan, kan? Betul nggak? Ya, kamu jalan ke Bandung, Tuhan jalan ke Surabaya. Bisa kamu bersandar sama Tuhan? Nggak bisa, orang jalannya beda. Jadi yang pertama kita mesti lakukan adalah nyamain jalan. Ya, nyamain rencananya kita dengan rencananya Tuhan. Ini gampang apa susah? Susah. Kenapa? Karena seperti Stephen bilang, kebanyakan atau seringkali beda. Kita mah pengen enak-enaknya aja, ya. Sementara Tuhan tentu tidak mungkin hanya isinya enak-enakan. Gitu. Oke? Nah, yang mana teman-teman, Tuhan yang luar biasa itu ngajak kita jadi rekan kerjanya, jadi partnernya. Yuk kita kolaborasi bareng-bareng, kata. Ya, gue ciptain lu, ya, dalam kehidupan ini supaya kita bisa jalan bareng. Itu maunya Tuhan. Pertanyaannya, kamu mau nggak jalan bareng sama Tuhan? Ya. Jangan-jangan kamu maunya Tuhan ngikutin kamu, bukan jalan bareng. Iya, betul. Ya. Sering ya. Itu dia kondisi kehidupan kita. Oke? Nah, teman-teman, kalau gitu apa yang perlu kita fokusin? Kalau kita mau bilang, saya mau align nih sama rencana Tuhan. Saya mau hidup saya ini bisa bersandar sama Tuhan. Ya, maka kita mesti nyamain jalannya, kita nyamain arahnya. Ya. Nah, karena itu teman-teman kita perlu tahu yang pertama adalah find your purpose. Setiap orang dikasih purpose sama Tuhan. Tuhan punya rencana yang khusus buat kehidupan kita. Ya, kalau kamu mau bahagia, kalau kamu pengen sukses, definisi sukses kita yang seperti tadi, maka kamu perlu nyelarasin hidup kamu dengan Tuhan. Karena Dia yang punya kehidupan, gitu, bukan kita. Ya, kalau kita nyelarasin hidup kita sama Tuhan, maka jalan hidup kita mau gimana pun, kita tahu, oh Tuhan yang punya. Saya aman bersama dengan Tuhan. Dan saat kita merasa aman bersama dengan Tuhan, maka kekhawatiran kita yang kebanyakan itu akan masa depan biasanya, itu akan banyak berkurang. Kalau dulunya hidup saya penuh dengan kekhawatiran, 80% hidup saya khawatir melulu. Saat saya belajar bergantung sama Tuhan, bersandar sama Tuhan, ya, ikutin rencananya Tuhan, maka mungkin bisa berkurang jadi 20%. Dari 80 ke 20 itu luar biasa besar. Ya, kemana yang 60? 60-nya saya serahkan sama Tuhan. Ya, itu yang menarik. Tuhan kita tuh ada supaya kita bisa nggak khawatir. Ya, Tuhan kita tuh mau ngambil ketakutan-ketakutan kita, kekhawatiran-kekhawatiran kita. Gitu. Tapi mesti inline dulu gitu. Kalau nggak inline susah juga kan? Ya, jadi suka-sukanya kita terus-menerus gitu. Oke, ya. Jadi temukanlah panggilan, teman. Saya mau cerita soal panggilan. Ada salah satu orang yang saya kenal udah tua gitu istilahnya. Sekarang mungkin udah 50-an. Ibu-ibu. Ya. Dia bilang dari 12 tahun lalu kalau nggak salah, dia bilang sama saya gitu, Cep, saya tuh udah tua gitu. Dia ngurusin remaja ya. Udah bukan saatnya lagi saya ngurusin remaja. Tapi teman-teman, 12 tahun lalu sampai sekarang dia masih ngurusin remaja juga. Oh, udah nggak tahu berapa puluh kali ngomong sama saya, udah bukan umurnya saya lagi ngurusin remaja. Ya. Terus saya bilang, Tante tuh purpose-nya adalah untuk remaja. Jadi Tante mau bilang umur berapapun, kalau memang panggilan Tante adalah untuk remaja, maka hati Tante akan ada di situ terus. Dan itu yang bisa bikin Tante nggak akan berhenti dalam hal yang baik gitu ya. Nah teman-teman, dalam kehidupannya juga sama. Soal kamu tahu tujuan hidup kamu yang udah Tuhan kasih dalam hidup kita, ya, maka kamu akan punya kekuatan ekstra besar. Kalau tadi kamu powernya cuma 20% untuk menuju kesuksesan itu, sekarang bisa jadi 80-90%. Kenapa? Karena ada kekuatan Tuhan yang mendorong kamu. Tapi ya sekali lagi, tapi tujuannya Tuhan. Ya. Kenapa? Karena Tuhan yang ciptain kita. Dia yang punya tujuan, dia ngajak kita ikut. Lu mau ikutan nggak nih? Gitu. Ya. Itu yang penting. Jadi find your purpose. Setiap orang perlu menemukan panggilannya. Karena saat kamu menemukan panggilan ini, hidup kamu jadi tajam, hidup kamu jadi terbang gitu. Ya, cepat berjalan. Kenapa? Karena kamu tahu, oh gue mesti kesini. Tadinya kan mungkin kamu nggak tahu mau ngapain.
Ya, saya juga dulu gitu. Saya nggak tahu mau ngapain. Saya ngerjain semua. Kenapa? Karena saya suka. Tapi saya nggak kemana-mana gitu. Saya cuma nyobain A, nyobain B, nyobain C, nyobain D, nyobain banyak hal. Tapi nggak maju-maju karena nggak ada tujuan. Begitu saya punya tujuan, teman-teman, hidup saya tuh kayak ngebut. Tanpa disuruh. Kenapa? Karena saya tahu, saya mesti ke sana. Saya tahu jalannya ke sana gimana. Ya, bareng sama Tuhan. Ini penting, temukan tujuan hidup kamu. Ya, tanpa kamu punya tujuan, nggak bisa kamu bersandar sama Tuhan. Mau bersandar gimana gitu? Ya, jangan-jangan jalannya beda. Yang kedua, teman-teman, ya kita baca ini penting. Yang kedua adalah trust. Percayalah sama Tuhan. Kenapa? Because He is in control of your life. Dia yang punya kehidupan kamu. Maka kamu perlu untuk belajar percaya sama Tuhan. Lebih besar dibanding dengan diri kamu sendiri. Ya. Nah, Roma 11 ayat 36 bilang begini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya. Hidup itu dari Dia. Hidup kita dari Dia, pikiran kita dari Dia. Semua yang kita dapatkan dalam hidup ini adalah dari Tuhan. Itu membuat kita bisa bersyukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih, saya sudah diberikan ini A, B, C, D. Ya, nggak harus selalu yang bagus-bagus, yang baik-baik. Kita juga bisa bersyukur untuk penderitaan yang sudah kita alami. Karena penderitaan kita melatih diri kita untuk jadi orang yang lebih kuat, yang lebih oke. Ya. Bisa kita bersyukur untuk pandemi yang sekarang? Bersyukur bisa, tapi bukan untuk kehilangan atau bukan untuk orang-orang meninggal, bukan. Tapi saya bersyukur bahwa saya diberikan kesempatan melihat dengan cara yang berbeda karena ada pandemi ini. Ya, jadi kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu ada dari Tuhan, maka kita bisa belajar untuk bersyukur dalam segala hal. Dan kalau kita bersyukur dalam segala hal, hidup kita jadi lebih baik kan? Lebih baik pasti. Ya, karena sesuatu adalah dari Tuhan. Yang kedua, Tuhan juga yang menjalankan ini oleh Dia. Artinya apa? Tuhan turut serta. Ya, kalau kita baca di Roma 8 ayat 28 nanti katakan apa? Tuhan turut serta dalam hidup setiap orang untuk memberikan kebaikan bagi mereka. Ya. Artinya dalam setiap yang kita jalani hari demi hari, mau kita ngapain pun Tuhan tuh turut serta di dalam. Jadi kita nggak bisa bilang, oh ini saya dapat nilai ulangan 10, semua karena usaha saya. Enggak. Kalau kita menyadari hidup kita ini adalah dalam Tuhan, ya, maka Tuhan yang menuntun kita bisa ngerjain ulangannya dengan tenang, saya nggak harus nyontek, saya belajar dengan baik, gitu ya. Dan saya belajar, saya bisa fokus, konsentrasi, itu dari Tuhan. Tuhan yang menemani kita, meng-guide kita di dalam apa yang kita lakukan. Ya. Nah, yang sering kemudian kita lupa, teman-teman, adalah yang ujungnya, dan kepada Dia. Kebanyakan dari kita menikmati aja, udah selesai. Tapi kita lupa kemudian menyadari bahwa Tuhan, saya mau kembalikan ini kepada Tuhan. Ya, kenapa? Karena semuanya adalah untuk Tuhan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita bisa menyaksikan ada begitu banyak cerita yang luar biasa dalam kehidupan. Saat mereka menyadari bahwa ini hidup dari Tuhan. Tuhan yang sedang mengerjakan bersama-sama dengan mereka dan buat Tuhan juga. Kalau kamu baca di Alkitab, teman-teman, banyak cerita Alkitab. Ya. Ujungnya tuh apa? Dan mereka bersyukur sama Tuhan. Mereka memuji Tuhan. Semuanya Tuhan. Peristiwanya luar biasa besar buat mereka. Ujung-ujungnya Tuhan lagi. Ya, kalau kita tahu ada ujung-ujungnya duit, ya, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ujung-ujungnya Tuhan. Nah, kalau kita inline, kita sejalan dengan rencana Tuhan, maka kita tahu bahwa apapun prestasi yang kita peroleh, hal-hal baik, hal-hal indah, ya hal apapun lah, itu tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan buat saya. Ya, coba perhatikan di ayat ini. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Sayanya mana? Ya, hidup kita kan kebanyakan diisi oleh ego kita, pengennya ngikutin apa yang kita mau. Kita bahkan pengennya Tuhan ngikutin apa yang kita mau. Nah, kalau di ayat ini bilang Dia, sayanya nggak ada. Terus bagaimana kita mau hidup? Ya, kalau dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia kan kitanya nggak ada tuh. Saya di mana? Ya. Nah, kita belum menyadari bahwa hidup ini bukanlah tentang saya, tapi tentang Dia. Ya, karena itu apapun yang saya pengen, yang saya pikir,
yang saya harap adalah untuk Tuhan. Seharusnya gitu. Kenapa? Karena Tuhan pasti akan ngasih yang paling baik buat kita. Kita perlu trust. Dia yang pegang hidup kita. Kalau kita lagi nggak tahu nih dengan kondisi sekarang nih gimana nih gitu. Ya kita bisa belajar percaya sama Tuhan. Yang pegang hidup kita, yang pegang masa depan. Saya nggak diterima nih masuk di sekolah yang saya mau atau di tempat kuliah yang saya mau. Gimana dong? Percaya. Tuhan juga kasih tempat yang paling baik buat kamu. Tempat paling baik buat kamu belum tentu tempat baik yang menurut kamu, oh ini nomor 1 gitu. Belum tentu yang ranking 1, bukan yang paling keren misalnya. Bukan, tapi buat Tuhan itu yang paling baik buat kamu. Ya, dan di situ kita bisa belajar percaya, bersandar. Ya. Nah, trust ini bukan cuma dalam hal yang oke, tapi juga pada saat hidup kita lagi susah. Ya. Percaya sama Tuhan justru teman-teman di saat-saat kita mengalami kesulitan dalam kehidupan, kita bisa belajar melihat kasih Tuhan, penyertaan Tuhan hidup di dalam diri kita. Dalam setiap proses yang kita jalani itu kita melihat Tuhan hadir di sini. Ya, penting di sini kita bisa belajar bersandar. Saya mau cerita satu teman-teman pengalaman tentang masa saya sama pacaran sama mantan gitu ya. Boleh cerita ya? Cerita bentar teman-teman. Jadi saya dulu punya pacar dan saya punya pacar sampai 6 kali ya. Nah, salah satu hubungan saya itu atau kebanyakan long distance. Ini buat sebagian orang susah banget ya hidupnya long distance begitu. Jadi saya pernah punya pacar, 2 minggu kita pacaran, lalu kemudian dia pergi ke Filipina karena mesti sekolah S2. Jadi waktu kita pacaran cuma sebentar ya. Selebihnya long distance. Nah, yang menarik selama pacaran itu kita cuma bisa chatting, belum ada HP dulu. Jadi cuma chatting aja di komputer, ya belum ada laptop juga. Dan yang menarik adalah saya tuh suka keganggu, saya nggak damai. Kenapa saya nggak damai? Karena saya tuh mikirin dia terus gitu. Saya khawatir dia gimana dan segala macamnya gitu ya. Dan akhirnya bikin saya nggak bisa menikmati kehidupan. Terus saya cerita sama papa saya, gitu. Saya suka curhat sama dia. Kenapa ya Ocep nih nggak damai, Ocep nih nggak bisa menikmati gitu. Kepikiran mulu, khawatir mulu kalau dia kenapa-napa dan segala macam gitu. Nah terus papa saya bilang, kamu udah berserah belum sama Tuhan? Udah, saya udah berserah sama Tuhan. Ya, saya udah doain dia tiap hari dan segala macam. Cuman kalau ini perasaan tetap aja keganggu, nggak damai, nggak tentram. Nah, terus papa saya bilang, iya kamu bilang kamu berserah sama Tuhan, tapi kamu masih pegangin ternyata gitu. Kamu nggak benar-benar berserah sama dia. Saya tanya, berserah tuh kalau gitu apa artinya? Ya, dan dia bilang satu hal yang buat saya sulit, tapi dia bilang, ya let go. Berserah itu serahin sama Tuhan, jangan kamu pegangin terus. Ya. Nah, teman-teman, terus kemudian saya coba belajar berserah sama Tuhan, belajar bersandar sama Tuhan, dan belajar melepas. Ya butuh waktu lah beberapa lama sebelum akhirnya bisa bisa terjadi. Dan kemudian saya bilang sama bapak saya, iya benar ya, setelah saya lepaskan, setelah saya berserah sama Tuhan, maka beban saya hilang, beban saya berkurang. Jadi yang tadinya nggak damai, jadi damai, jadi tenang. Gitu. Nah teman-teman, pengalaman berserah itu adalah saat kita belajar percaya sama Tuhan. Gampang apa susah? Susah. Kenapa? Karena kalau kita mau belajar berserah, bersandar sama Tuhan, maka kita tuh menyerahkan kontrol. Sekali lagi, ya, kita menyerahkan kontrol kepada Tuhan. Tadinya kita yang kontrol, kita yang pengen kontrol terus. Saat kita pegang kontrol, saya bisa tahu, saya mau ke sana, saya mau begini, saya mau begitu, saya mau begini, saya tahu. Tapi kalau kita mau belajar percaya sama Tuhan, maka kita harus belajar juga melepaskan kontrol. Yang paling susah tuh di situ, ngelepasin kontrol. Ya, karena kita pengennya ngontrol terus segala sesuatu. Ya. Tapi saat kita bilang saya mau berserah sama Tuhan, saya mau percaya sama Tuhan, saya mau melepaskan kontrol itu kepada Tuhan. Ya, bersandar pada apa? Pada janjinya Tuhan. Saya belajar berserah sama Tuhan karena saya tahu saya punya Tuhan yang luar biasa. Ya. Dan dasarnya apa? Kenapa kita mau percaya sama Tuhan? Karena kita punya hubungan yang baik. Kita punya relationship yang baik sama Tuhan.
Ini kuncinya dari iman kita. Kalau kita mau bersandar sama Tuhan, kalau kamu nggak percaya sama Dia, gimana caranya bisa bersandar? Nggak bisa. Ya, dan untuk bisa bersandar, kamu perlu kenal siapa Tuhan kamu. Kenal tuh bukan cuma tahu dari Alkitab, tapi lewat pengalaman hidup kita sehari-hari. Kalau kita mau yang nyaman-nyaman terus, kita nggak akan kenal Tuhan. Karena Tuhan akan banyak kita kenal saat justru di dalam penderitaan, dalam masalah, dalam tekanan, ya, kamu akan bisa menemukan siapa Tuhan lebih sering. Kalau kita keluar dari zona nyaman kita, ya, nggak cari yang nyaman dan aman, kita akan banyak ketemu dengan Tuhan. Dan di situ kita bisa kenal Dia dan membangun hubungan relasi dengan Dia. Dan itu yang bisa membuat kita kemudian percaya sama Dia. Ya. Kenapa? Karena Tuhan punya janji-janji buat kita, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk masa depan kita, gitu ya, penuh dengan harapan. Itu janji Tuhan. Dan Tuhan juga janji apa? Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya siapa? Waktunya Tuhan. Jadi kita mesti belajar melihat rencananya Tuhan, ikut rencananya Tuhan. Karena ujungnya pasti indah. Kalau kita cuma mau ngikut rencana kita, ya bisa aja berantakan habis-habisan. Ya. Kenapa? Karena kita cuma bergantung pada diri kita sendiri. Gitu. Tuhan mau kita ikut rencananya Dia, karena pasti indah. Ya teman-teman ya. Itu gitu. Jadi ini konsep yang kita perlu dalam kehidupan kita. Makin kita kenal Tuhan, makin kita tahu maunya Dia apa. Makin kita kenal Tuhan, makin kita mau bersandar dan berserah sama Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya sama Dia. Ya, nggak ada yang bisa kita percaya lebih daripada Tuhan. Karena Dia kenal kita kok luar dalam dibandingkan dengan orang lain. Bahkan dibandingkan dengan diri kita sendiri. Oke? Nah, kenapa teman-teman? Karena semuanya bagi Tuhan adalah tentang kasih. Ya, semua kehidupan kita tuh ada di sini. Dan kalau kita bilang saya mau belajar bersandar sama Tuhan, saya mau belajar berserah sama Tuhan, itu karena apa? Karena kasih. Karena saya mengalami kasih Tuhan. Ya, dan kasih Tuhan itu kemudian yang kita mau bagikan juga buat orang-orang sekalian kita lewat segala yang kita lakukan. Ada banyak di dalam kehidupan kita yang membuat kita bisa bertanya-tanya. Ada banyak hal yang bisa membuat kita mau memilih jalannya kita sendiri. Tapi kalau kita mau belajar berserah sama Tuhan, berserah sama Tuhan, kita tahu kita lagi belajar berserah sama pada yang memiliki kasih. Dan tiap orang zaman sekarang itu pengennya dikasihi. Ya, nggak ada yang mau sendirian, nggak ada yang suka sendirian. Semua pasti suka dikasihi. Ya, oleh karena itu, mari kita belajar mendekatnya kepada Tuhan. Jangan pada keinginan kita dan kepada ego kita. Ya, karena kita akan hanya menjauh dari jalannya Tuhan. Nah, teman-teman, hal apa aja di hidup kamu yang sekarang butuh bersandar sama Tuhan? Kita bisa pikirkan bersama, kita bisa renungkan bersama-sama. Sampai di sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Silakan kalau ada yang mau tanya. Saya kasih kesempatan. Tapi kalau misalnya kita kalau kita Kak, mau tanya dong, Kak, kalau kita baca di kisah kelahiran Tuhan Yesus itu kan Maria kan awalnya itu kan bingung sama takut waktu dengar kabar malaikat kalau dia mau melahirkan Tuhan Yesus. Kira-kira apa sih yang membuat Maria itu bisa berserah pada rencana Allah itu? Dan bagaimana kita bisa mengikuti Maria berserah pada Tuhan itu? Ya, thank you Stephen. Pertanyaannya bagus. Maria ini punya kasus yang nggak akan kita bisa alami. Apalagi kamu cowok-cowok gitu ya. Nggak bisa hamil kan cowok-cowok ya. Waktu Maria hamil dari Roh Kudus, dia tidak bersetubuh, dia nggak nge-seks sama siapapun, tiba-tiba hamil, panik nggak? Ya, panik, pasti panik. Gimana ceritanya kamu nggak nge-seks sama siapa-siapa tapi bisa hamil? Nge-seks saja bisa panik ya kalau hamil ya, apalagi belum nikah gitu kan? Ya, apalagi ini gitu, belum nikah, nggak nge-seks sama siapa-siapa hamil gitu kan? Udah gitu muncul malaikat bilang, ini anaknya Roh Kudus, ya Roh Kudus, panik lagi dong, buset, gue ngapain, siapa gue, gitu. Jadi memang Maria mengalami kegalauan yang tingkat dewa lah, ya, yang kita nggak mungkin bisa pahami itu. Tapi menarik teman-teman, saya percaya Maria tuh galau banget. Maria tuh bahkan mungkin udah mikir macam-macam yang negatif. Tapi dia berhasil belajar berserah sama Tuhan.
Dia berhasil belajar melihat apa rencananya Tuhan dan dia mau ikut rencananya Tuhan. Dia bilang apa? Saya akan taat. Kan Maria bilang gitu ya. Bisa nggak dia mau gugurin kandungannya? Bisa aja. Mau ngomong apa gitu sama orang tua. Papa, mama, aku hamil. Siapa yang hamilin? Roh Kudus. Menangis darah kan ngomong gitu ya nggak? Ya. Dibantai-bantai sama orang tua yang ada gitu. Tapi Maria berhasil mengatasi hal yang luar biasa sulit tadi. Karena dia tahu ini rencananya Tuhan. Sekali lagi teman-teman, ya kalau kita jalan di dalam rencana Tuhan, maka kamu nggak usah khawatir. Kenapa? Karena ini rencananya Tuhan. Ini panggilannya Tuhan. Ini hidupnya, ya hidup yang Tuhan kasih buat kita, teman-teman. Seringkali kita tuh galau, kita tuh khawatir, kita tuh takut karena kita pengennya jalan kita sendiri. Nah, Tuhan dalam hidup kita ini, dalam kehidupan itu punya project. Kalau kita ikut projectnya Tuhan, maka kita nggak usah khawatir. Kenapa? Ini projectnya Tuhan loh, gitu. Kita ikut doang di situ, gitu kan? Ya, pasti berhasil 1.000.000% pasti berhasil projectnya Tuhan. Nggak mungkin ada yang gagal. Oleh karena itu, ikutlah projectnya Tuhan. Project Tuhan itu apa? Yang 4 hal tadi. Damaian, sukacita, ya, keadilan, dan kasih. Hal ini nggak bakal pernah gagal. Yang bikin gagal adalah kalau kita punya rencana sendiri. Ya, teman-teman, beberapa mungkin pernah ikut summer camp ya. Richard pernah ikut summer camp, saya tahu. Siapa lagi yang pernah ikut summer camp waktu itu? Saya mau cerita satu hal sebelum waktunya habis. Waktu di summer camp ketiga, kita bikin di Jawa Tengah pada waktu itu. Ya, ini menarik karena itu pertama kalinya kita bikin summer camp di luar Jawa Barat, dan itu udah belajar berserah besar itu sama Tuhan, karena itu kan into the unknown buat kita ya. Kita nggak ngerti ini gimana, budayanya gimana, tempatnya gimana, jauh lagi. Tapi kita belajar berserah sama Tuhan. Dan dalam camp itu banyak sekali pengalaman-pengalaman yang membuat kita diajak untuk belajar melihat Tuhan dan berserah sama Tuhan. Ya, dan itu saya ingat salah satunya waktu di sana ada doa labirin. Doa labirin itu kita bikin di hari Kamis dan kemudian pagi. Nah, sepanjang minggu itu teman-teman tuh panas terus di situ. Ya, dan kalau kita tahu kalau misalnya mau doa labirin pakai terpal itu kan pasti panas banget ya kalau panas. Jadi pasti nggak nyaman gitu buat teman-teman. Nah, terus setengah 10 pagi saya sama teman saya sekarang pendeta di Jawa Timur namanya Michael, kita ngobrol. Wah, Mike, ini semingguan ini panas terus nih, gimana nih anak-anak mau doa labirin? Pasti kepanasan ntar. Iya, gimana ya kok? Dia bilang. Kita bisa apa ya gitu? Ya nggak bisa apa-apa sih, saya bilang gitu ke dia. Terus kita lihat ke atas, itu awannya tuh langit tuh jernih gitu, ya, biru gitu, terang. Tapi ada satu awan kecil, teman-teman. Terus kita senyum, kita itu awan tentar nutupin nggak ya? Gitu. Kalau nggak ya udah, gitu. Berserah sama Tuhan. Toh ini juga kita percaya sama Tuhan, Tuhan yang pasti pengen. Gitu. Nah, lalu jam 10 kurang 5 teman-teman, itu langit tutupin matahari dong. Awan itu tuh nutupin matahari, jadi teduh. Ya, terus Michael sama saya lihat-lihatan lagi sambil senyum, gila ya Tuhan kita keren banget ya gitu. Dan kita tahu kenapa? Itu karena memang Tuhan yang mau, bukan kita yang mau. Kalau kita yang mau sih dari pengennya ya seenak mungkin, senyaman mungkin kan. Nah terus pas kita doa, pas lagi doa, anak-anak mulai curhat sama Tuhan, itu banyak yang nangis dan segala macam. Saya duduk di situ di pinggiran labirin itu dan kemudian saya juga nangis. Kenapa saya nangis? Karena saya bilang sama Tuhan sebelum camp itu, sebelum summer camp yang ketiga itu, saya mau berhenti Tuhan, saya udah capek ngurusin camp segini gede dengan anak-anak banyak yang saya juga sebenarnya nggak bisa apa-apa gitu ya. Berat, melelahkan. Saya berhenti ya Tuhan habis ini. Saya banyak lagi yang mesti diurusin. Nah, terus pada saat di labirin itu saya lihat teman-teman pada nangis, pada ketemu dengan Tuhan. Nggak lama terus hujan teman-teman. Pernah nggak kamu hujan tapi terang? Pernah ya? Pernah kan? Jadi cuacanya terang, cerah, tapi ada awan lalu hujan. Nah buat saya diingetin satu hal di situ bahwa itu bukan cuma hujan biasa.
Tapi Tuhan juga lagi nangis sama teman-teman yang lagi nangis. Dan buat itu saya merinding banget gitu. Wow, di seminggu yang cerah, yang nggak pernah ada hujan, justru pada saat anak-anak remaja ini lagi pada nangis, terus hujan, tapi terang, gitu ya. Bukan hujan badai yang gelap gulita gitu, enggak. Terang, dan dia hujan pada saat teman-teman pun lagi nangis. Dan buat saya itu sebuah tanda bahwa Tuhan sedang menangis bersama-sama dengan anak-anak. Ya, dan yang membuat saya sangat-sangat terharu adalah di situ saya ngobrol sama Tuhan. Tuhan bilang gini sama saya, Cep, lihat nih, ini anak-anak lagi belajar berserah sama aku, ya, lagi ngobrol sama aku juga. Dan Tuhan mau ngasih tanda bahwa Tuhan menemani mereka. Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka di dalam setiap permasalahan yang mereka hadapi dalam hidup mereka. Seberat apapun itu. Saat mereka nangis, Tuhan ikut nangis sama mereka. Dan Tuhan bilang ini, aku hadir buat mereka. Saat mereka menangis pun, aku menangis bersama mereka. Ya. Dan Tuhan mau bilang apa? Saya bilang, saya capek Tuhan ngerjain proyek summer camp ini. Tapi Tuhan bilang apa? Cep, ini ingat, ini bukan proyeknya kamu. Ini proyeknya aku, dia bilang. Dan selama ini punya aku, ya, kamu nggak usah khawatir. Mungkin kamu capek, tapi kamu nggak usah khawatir karena ini dipegang sama aku. Dan semua yang dipegang sama Tuhan, semua proyeknya Tuhan pasti akan berhasil. Ya, dan sama seperti Tuhan menyertai teman-teman yang lagi nangis, Tuhan juga nyatain saya yang lagi merasa kecapean dan kelelahan. Dan dia bilang, kalau kamu capek, aku ada di sini buat kamu. Kamu mau nangis, aku juga akan nangis sama kamu. Dan buat saya itu satu tanda yang luar biasa bahwa saya nggak jalan sendirian. Saya diingetin setiap saya jalanin proyeknya Tuhan, yang Tuhan mau, maka pasti akan berhasil. Nggak mungkin ya. Nah, teman-teman, kalau kamu pengen sukses dalam hidup kamu, ikutilah rencananya Tuhan. Kalau kita cuma pengen ikut rencana kita yang seneng, yang fun, yang enak, yang keren gitu ya, nyaman, aman, mungkin bukan itu yang Tuhan mau. Tapi percayalah di dalam rencana Tuhan, ya, yang nggak gampang itu, kamu akan menemukan banyak hal yang luar biasa. Dan itu yang membuat kamu akan berjalan terus dan nggak pernah mau berhenti. Saya bersyukur summer camp masih bisa berjalan sampai kemarin pandemi ya terakhir. Dan ada begitu banyak, lebih dari 2.000 anak-anak remaja GKI mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Banyak yang hidupnya berubah dari situ. Mudah-mudahan yang baik gitu tentunya. Dan saya percaya Tuhan hadir di situ buat setiap anak-anak muda kita. Dan saya juga tahu ini proyeknya Tuhan. Kalau sekarang karena pandemi kita mesti berhenti sebentar, ya Tuhan bilang berhenti dulu gitu. Nggak usah khawatir. Nanti kalau saya mau ada lagi, ya udah jalan lagi aja. Gitu. Nah gitu teman-teman cara kita berproses. Ya pasti nggak gampang, tapi di situ kita bisa menemukan kasih Tuhan. Gitu ya cerita saya. Thank you Stephen buat pertanyaannya. Ada lagi yang mau nanya teman-teman? Kalau nggak ada yang mau nanya, terima kasih udah bersama-sama di sesi kedua kali ini. Ya, dan mudah-mudahan kita bisa belajar bersandar sama Tuhan. Tapi sebelum bersandar sama Tuhan, kenal dulu Tuhan kita. Punya hubungan yang baik. Di situ kamu akan belajar menemukan indahnya bersandar sama Tuhan. Di saat-saat yang menyeramkan dan nggak gampang tadi. Amin.